Setelah melewati filter, ini di sini freon sudah mulai berubah ya tekanannya ya teman-teman ya. Ini sudah menjadi low pressure, ini sudah menjadi dingin nih di sini. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Di video kali ini saya akan membagikan alur kulkas satu pintu ya, untuk bisa menjadi proses dingin ya, dari proses berjalannya freon menjadi bisa mendinginkan kulkas ya teman-teman ya. Oke, ini untuk para pemula yang baru memulai di dunia pendingin, ini bisa disimak videonya, dan pengguna juga bisa disimak videonya ya teman-teman ya. Karena di video kali ini saya akan menjelaskan alurnya sebuah kulkas satu pintu ini bisa menjadi dingin, ini bagaimana prosesnya. Oke, dan di syarat untuk kulkas satu pintu ini bisa untuk menjadi dingin, ini akan saya sebutkan komponen-komponennya teman-teman ya. Oke, yang pertama ini sudah jelas harus ada mesin atau kompresor. Oke, yang kedua ini harus ada kondensor. Yang ketiga ini harus ada filter. Yang keempat ini harus ada pipa kapiler. Yang kelima ini harus ada evaporator atau freezer tentunya. Dan yang keenam ini harus ada pipa balik yang menuju kompresor lagi ya teman-teman ya. Oke, dan di video kali ini saya akan jelaskan semua untuk para pemula tentunya ini yang baru terjun di dunia pendingin atau perkulkasan. Oke, ini bisa disimak videonya. Untuk kulkas satu pintu bisa terjadinya dingin ini prosesnya seperti apa. Oke, tapi sebelum itu bisa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya tentunya ya teman-teman. Oke, langsung saja saksikan videonya. Untuk kulkas satu pintu bisa terjadi dingin ini prosesnya seperti apa. Oke, nah ini untuk kulkas satu pintunya ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan komponen-komponen ya yang bisa membuat kulkas satu pintu ini menjadi dingin. Oke teman-teman, ini bisa disimak videonya. Pertama-tama ini sudah jelas harus ada mesin atau kompresor. Oke, yang kedua ini harus ada jalur yang menuju kondensor, atau kita membutuhkan kondensor ya teman-teman ya. Kondensor itu yang biasa di rumah teman-teman ya, jika yang ada kulkasnya, bisa pas dicolokin kulkasnya ini di bagian samping-sampingnya biasanya, atau belakang. Ini pas dicolokin ini terasa hangat atau panas ya, itu yang namanya kondensor. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini harus ada filter. Ini filter seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya yang seperti tabung panjang, ini namanya filter. Oke, selanjutnya ini harus ada pipa kapiler. Ini pipa kapiler seperti ini nih teman-teman, pipa yang bentuknya kecil ya, seperti ini ya. Oke, setelah kapiler ini tentunya harus ada yang namanya freezer atau evaporator ya teman-teman ya. Ini yang namanya freezer atau evaporator ini nih. Oke, dan yang terakhir tentunya ini harus ada pipa balik ya, atau pipa hisap yang menuju kembali ke mesin
atau kompresor. Oke, itu komponen-komponen yang bisa membuat kulkas satu pintu itu menjadi dingin. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan prosesnya. Kenapa ini kulkas satu pintu ini bisa dingin? Oke. Ini di dalam mesin atau kompresor kan diisi freon. Oke. Pas colokan ini atau steker dicolokin ke stop kontak, ini mesin kan jalan. Nah, freon yang ada di dalam mesin ini dikirimkan melalui jalur yang menuju kondensor ya teman-teman ya. Ini bertekanan tinggi sehingga sifat freon di sini menjadi panas atau hangat ya saat kulkas beroperasi atau dihidupkan. Oke, di bagian kanan, belakang, dan kiri ini biasanya menjadi panas atau hangat ya. Itu disebabkan karena freon didorong menggunakan tekanan tinggi. Oke, setelah melewati kondensor, si filter maksud saya si freon itu akan melewati filter ya teman-teman ya. Melewati filter ini di sini tujuannya untuk menyaring jika ada kotoran atau residu-residu ya, sehingga tidak menyumbat di pipa kapiler yang kecil ini. Oke, nah setelah melewati filter, ini di sini freon sudah mulai berubah ya tekanannya ya teman-teman ya. Ini sudah menjadi low pressure, ini sudah menjadi dingin nih di sini. Oke, melewati pipa kapiler terus, dan lalu nanti dikirimkan ke bagian freezer atau evaporator. Ini nanti di sini ada jalur yang untuk keluar pipa kapiler ya teman-teman ya. Pipa kapiler ini nanti menyemburkan freon. Nah, pas si freon menyembur ini di sini sudah dingin ya teman-teman ya. Oke. Nah, dan dinginnya ini ditangkap di evaporator atau freezernya. Oke. Di sini untuk media menangkap dan menyebarkan dinginnya ini di sini. Evaporator atau freezer. Ini yang biasanya bisa membuat es atau mendinginkan makanan ini karena dingin freonnya sudah diikat di evaporator atau freezer. Oke. Setelah melewati evaporator atau freezer, ini pipa si freon maksud saya menuju ke pipa balik ya teman-teman ya. Menuju pipa balik lagi. Ini yang ini saya tunjuk-tunjuk menggunakan jari, ini adalah pipa balik yang keluaran dari evaporator atau freezer teman-teman. Lalu dihisap lagi ke dalam mesin si freonnya. Oke. Nah, nanti setelah di mesin ini akan dikirimkan lagi menggunakan piston ya atau seher ya ini ke jalur pipa press lagi. Pipa press yang high pressure ini menuju ke kondensor. Oke. Begitu seterusnya ya teman-teman ya prosesnya ya. Itu yang bisa menyebabkan kulkas satu pintu ini menjadi dingin. Oke. Ini untuk lebih jelasnya akan saya ulangi sekali lagi ya. Ini mesin atau kompresor, di dalamnya kan ada freon. Lalu dikirimkan melalui pipa high pressure atau pipa press ini menuju kondensor ya teman-teman ya. Di kondensor nanti ini terjadi panas atau hangat. Biasanya ini karena si freon ditekan kencang ya oleh kompresor. Oke. Setelah lewat kondensor, nanti akan keluar di filter. Ini di filter ini tujuannya untuk menyaring freon jika ada kotoran-kotoran atau residu ya,
sebelum melewati pipa kapiler. Oke. Nah, setelah melewati melewati filter, maksud saya ini si freon sudah berubah sifatnya teman-teman. Ini di sini sudah menjadi low pressure, ini menuju dingin ya teman-teman ya, melalui pipa kapiler. Lalu menuju ke bagian freezer atau evaporator, ini disemburkan di sini nih. Yang freon melewati pipa kapiler tadi disemburkan di sini. Sehingga ini menjadi dingin ya, diikat di sini, evaporator dan freezer maksud saya. Oke. Setelah di sini dingin, lalu akan dihisap lagi ke mesin melalui pipa hisap ya teman-teman ya. Ini pipa hisapnya nih di sini. Oke, ini pipa hisap. Masuk lagi ke kompresor. Oke. Itu proses untuk terjadinya kulkas satu pintu menjadi dingin ya. Dan untuk sifat perubahan freonnya itu sudah saya jelaskan juga, kenapa di kulkas satu pintu itu jika dicolokin ke stop kontak ini stekernya, itu bodinya terasa panas atau hangat. Itu berarti normal ya teman-teman ya, kulkasnya itu sifat perubahan freonnya seperti itu. Oke. Dan mungkin begitu saja video kali ini tentang cara kulkas satu pintu bisa menjadi dingin seperti yang ada di video ya teman-teman ya, yang teman-teman saksikan tentunya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya tentunya di channel saya ya teman-teman. Terima kasih.